Shalom semuanya, apa kabar? Nah, saya mau berbicara mengenai The Great Reset. Sejak tahun 2020, saya sudah sharekan berkali-kali mengenai The Great Reset ini, yang mungkin banyak orang yang nggak aware, bahkan sampai hari ini pun kurang aware, atau tidak mau aware, atau masa bodoh gitu kan. Nah, ini padahal yang disebut The Great Reset itu bahwa kita ini nggak bakalan bisa kembali kepada masa dulu lagi. Jangan coba-coba. Makanya saya bingung kalau misalnya saya rapat sinode, rapat ini, rapat itu. Kok seolah-olah gereja tuh mau setback kepada zaman dulu lagi. Forget it. Kita udah di dalam zaman yang baru, ya. Zaman yang baru ini kita harus merubah mindset kita, pola pikir, strategi kita. Nah, bulan ini adalah bulan yang penting, apalagi khususnya Indonesia. Jangan mencoba kalian berpikir, saya dan kalian semua berpikir bahwa kita akan set dengan strategi STT kita yang 5 tahun yang lalu, strategi penginjilan kita 5 tahun yang lalu, gereja mobilisasi sama dengan 5 tahun yang lalu. Never. Kita harus mereset mindset kita. Jadi kalau reset ini, karena kita kebanyakan juga oldies nih, ya, kebanyakan baby boomers, jadi the way of thinkingnya itu berbeda, ya. Jadi ini berbicara mengenai suatu pola pikir yang beda, karena kalau generasi milenial itu udah berpikirnya udah computer brain, nggak bisa the way cara kita lagi. Nah, ketika tahun 80-an saya sering ke Belanda karena mama saya tinggal di Belanda, dan dia berpindah-pindah dari kota Arnhem dan akhirnya dia sampai dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga di kota Vlissingen. Dan dimakamkan di sana. Itu kota Vlissingen itu dekat dengan Brussels, dengan Belgia. Jadi saya pergi ke Belgia, dan di situ saya berpikir something yang dulu saya masih muda, ya berarti about 40 years ago ya. Nah, itu di mana Brussels itu jadi satu ibu kota ya, dan itu tempat ibu kota Uni Eropa yang dimana ada superkomputer yang dinamakan The Beast. Nah, jadi waktu itu saya seperti ini, kita dongeng aja kayaknya. Apa tuh namanya The Beast gitu kan. Nah, ternyata coba kita lihat itu gambarnya ya, picture-nya ini. Nah, jadi sejak peristiwa itu, kita bisa melihat bahwa dunia sudah ada di bawah kendali satu sistem namanya Internet of Things, ya, internet. Nah, itu di Belgia gedungnya juga itu seperti cross terbalik ya, yaitu salib terbalik. Nah, jadi Internet of Things ini adalah segala suatu konsep yang mengacu pada jaringan objek fisik yang terhubung ke internet. Jadi everything is all about connected by internet. Nah, makanya kita juga coba bayangkan bisa Zoom seperti ini, padahal kita dua wilayah waktu, bahkan ada yang beberapa yang di luar negeri. Nah, jadi kita bisa terhubung secara cepat dengan secara data, informasi, strategi, dan sebagainya. Nah, saya nggak usah sharingkan sejarahnya ya, tetapi kita lihat bahwa komputer ini dari satu kode namanya 555, yaitu 666 ya. Itu tentunya kita nih semua sudah bosan mendengar itu ya, mengenai huruf 666 di dalam kitab Wahyu 13 ayat yang ke-18. Dikatakan di sini yang penting di sini ialah hikmat. Jadi jangan sampai bosen, tetapi kita nih harus memiliki hikmat, karena kita harus menjadi orang-orang bijaksana di akhir zaman.
di mana dikatakan barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu ialah 666. 666 ya, 555, dan itu adalah Internet of Things ya. Jadi apa makna daripada angka 66 dan related kepada apa? Ini kepada satu sistem global, dan ternyata this is about the time, ini waktunya kita sedang masih hidup, dan kita mengalami ini bagaimana semua nubuatan Alkitab sedang digenapi. Di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan berkata begini, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa ia bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia ya. Itu bilangan manusia, Bapak Ibu sekalian, bilangannya ialah 666. Nah, bagi orang Yahudi itu mereka punya tradisi, dan itu suatu perintah Tuhan bagi mereka di dalam kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 8, di mana Tuhan itu memberi perintah kepada orang Israel, harus diperhatikan, jadi tanda di tangan dan di dahi. Jadi pakai ayat-ayat begitu secara fisik ya. Nah, tetapi saya tidak akan berlama-lama di situ, karena kita harus melihat satu relevansi aplikasinya pada hari-hari ini di mana kita masih hidup. Saya bersyukur ya, pendua-pendua kita yang luar biasa, Ibu Yoke tadi, Ibu Ida yang berusia nearly 80 years, and then waduh, udah bersama dengan saya, udah bersama dengan Pak Yoel juga udah 25 tahun, 30 tahun something, masih tetap konsisten ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Oke, saya lompat-lompat ya. Jadi ini bukan sekedar ya, kalau di dalam firman Tuhan itu angka 6 adalah angka manusia, sedangkan angka 7 adalah angka Allah yang merupakan bilangan sempurna. Jadi tidak mencapai kesempurnaan. Jadi stop di 6 ya. Jadi ini bukanlah chips atau benda yang seperti yang kita tafsirkan 20 tahun yang lalu. Tetapi ini tanda merupakan yang sesuatu yang mempengaruhi pikiran, menyesatkan pikiran manusia, dan bahkan bisa mempengaruhi sikap manusia, perilaku, emosi, dan dikendalikan oleh satu sistem ini, dan bahkan bisa menyesatkan, membuat orang tergelincir untuk tersesat. Bagaimana mereka itu bisa berbondong-bondong tanpa diketahui mereka sudah jauh daripada Tuhan. Semoga Anda mengerti apa yang saya maksud. Karena ini seperti jalan raya. Mereka menyembah Tuhan, namun ternyata salah. Bukan Tuhan yang mereka sembah, tetapi mereka akan melawan Kristus. Bahkan secara terang-terangan mereka, sebagian dari mereka adalah anak Tuhan, namun tergelincir. Kepada Internet of Things, saya mulai dengan Internet of Things dulu. Dan ternyata semua aspek kehidupan kita bergantung kepada internet saat ini. Ya. Dan ini merubah cara hidup dan tatanan dunia, sampai belanja online, ibadah online, ya, meeting Zoom gitu, apa-apa Zoom gitu kan. Jadi kita makhluk zombie semua. Nah, karena kita ketergantungan dengan itu, sehingga tidak ada fellowship-nya, nilai fellowship-nya di situ. Layanan keuangan, fintech, terus pendidikan digital, yaitu edutech, semua by teknologi, kesehatan digital, bahkan sekarang secara teknologi orang bisa dioperasi jarak jauh ya dengan nano, robot dan lain sebagainya.
nanorobotik. Nah, terus transportasi, perhotelan itu semua pakai internet. Kalau tanpa ini nggak bisa, ya. Nah, terus industri manufaktur by robotik ya, jadi membuat mobil dan sebagainya, sampai mur baut, sampai bikin ban, sampai pelek ban lain sebagainya itu udah pakai robot sekarang. Terus hiburan, real estate, pemerintahan digital. Nah, jadi apa benefitnya? Mereka menganggap bahwa dengan komputer ini less cost, ya, tidak harga produksinya itu tidak mahal. Efisiensi, high benefits, inovatif, dan produktivitas meningkat tajam. Saya pernah mendoakan di satu pabrik pelek mobil Toyota di Bekasi, di mana di satu pabrik itu ada sekitar berapa ya? Saya lupa, 800 orang begitu. Mendoakan di situ, tetapi saya juga mendoakan pabrik yang satunya lagi, dan di situ kayak robot, segala sesuatu kayak robot. Ya, ternyata yang pakai pabrik yang pakai robot cuma 30 orang. Nggak ada demo, kerja 24 jam, lebih akurat. Lalu saya katakan, ini bagaimana dengan nasib ini? Ya, kita tawar-tawarkan kalau mereka mau pensiun, kami berikan PHK. Nah, dengan adanya tarif per 1 Agustus yang diterapkan oleh Donald Trump Amerika kepada khususnya Indonesia, maka gelombang pengangguran akan lebih hebat lagi, dan ini akan menyebabkan 1,4 juta serempak akan mendapat pemutusan hubungan kerja. Nah, dampak dari 1,4 juta ini jadi berapa juta? Bapak Ibu sekalian, apakah kita hanya cukup berdoa? Makanya kita nih juga dengan tim Get 30.33, ada Pak Binuko nanti juga nanti di ending bisa share apa tujuannya dan sebagainya. Mengurangi pengangguran, selain kita juga number one-nya adalah melaksanakan amanat agung. Karena dengan penghasilan yang lumayan itu bisa menghidupi banyak orang. Nah, saya kembali lagi ke sini, dunia sekarang sudah mengucapkan selamat datang di dunia yang baru, dan selamat datang Indonesia kepada satu sistem yang baru. Karena dunia sedang diatur ulang, bukan karena peperangan by force dan sebagainya, tetapi juga karena sekelompok kecil orang yang mereka sebut the Great Reset. Itu ketika pandemi itu dicanangkan oleh World Economic Forum, di mana mereka mengatakan bahwa dunia sudah tidak bisa tertolong lagi, tetapi kita harus reset. Reset itu maksudnya begini, kalau HP Anda semua ya udah ngehang terus, dan itu memorinya udah segala kacau, amburadul, mending dikosongin dan diinstal yang baru gitu, dengan data yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini, coba di slide yang kedua dan ketiga, kita ini ada di dalam satu spot kehidupan yang sangat menentukan, di mana kita ada di titik tengah di situ, tetapi ada yang beban yaitu masa lalu. Nah, sistem kita masa lalu, masa manual. Ya, revolusi industri ya zaman itu kita, tetapi itu ketidakmampuan kita berlari dari masa lalu, dan selalu otak kita, strategi meeting kita dan sebagainya masih manual dan masih berpikir pakai otak kita zaman dulu terus. Sementara kita ada pada hari ini di posisi di mana masa depan itu ditarik ke hari ini, the future itu masa depan, di mana itu orang ini, kita ini memiliki ketidakmampuan untuk mengejar menciptakan masa depan, karena otak kita terbatas. Saya yakin, percaya, banyak di antara kita juga ngeset Zoom aja nggak bisa. Itu pasti sama cucu kita. Bener nggak? Tuh, ngaku aja deh. Ada apa, heboh dikit, suara nggak keluar udah heboh gitu kan. Karena otak kita nggak di situ gitu kan. Nah, jadi kita
seperti generasi sandwich yang memang kepencet dari zaman purba, zaman dulu dengan in the future, zaman ke depan. Jadi kita lihat slide berikutnya. Kita lihat bahwa di sini ada suatu distraction, sesuatu yang mengganggu inovasi yang mengganggu, di mana masa lalu harus ditarik kepada masa depan. Seperti kita aja Bapak Ibu sekalian, kita mau melaksanakan amanat agung dengan cara kita Pentakosta lama. Can you imagine? Suruh orang datang ke gereja kita terus, sementara kita nggak mau pergi-pergi menginjil. Nah, bagaimana kita mau menyebarkan Injil dengan secara cepat supaya the future, itu Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Jadi dari masa lalu budaya yang belum ada Internet of Things, saya dulu di Brussels juga, saya ke Brussels udah puluhan kali gitu kan, saya dengar The Beast, saya kelilingi gedung itu tanpa ngerti, saya pikir ini dongeng saja, tetapi ternyata hari ini kejadian. Dan semua pusat kontrol data sudah ada di situ, tetapi bulan ini juga Indonesia, semua data kita sudah ada di Amerika, namanya The Stargate. Jadi kita Indonesia udah tidak punya kendali lagi dari masalah data itu. Nah, kita lihat di sini, kita mau mempertahankan inovasi. Nah, kita lihat di sini adalah proses yang berlanjut itu. Perlu kita membangun satu strategi baru. Bagaimana di My Home ini ada gerakan-gerakan tadi di dalam doa, ada Love That Mom and Teachers. Itu cara mereka, the way mereka untuk melakukan amanat agung beda lagi ke anak-anak kecil. Saya nggak bisa lah ke anak-anak kecil gitu, saya nggak sabaran. Kalau saya ini biasa ke leader gitu kan. Terus ada juga namanya Golden Harvest Movement, itu adalah kita menjangkau para oldies 55 years old and beyond 55 tahun ke belakang dan selebihnya. Caranya nggak bisa pakai anak kecil. Nah, menjangkau para orang tua untuk kita membuat orang tua mengerti bahwa kalian tuh masih berguna dalam masa sekarang. Nah, ini kita mau bawa ke the future, Matius 24 ayat 14. Tetapi satu hal yang kekurangan kita di My Home maupun pelayanan yang lain, semua di gerakan doa, gerakan misi, gerakan apa, holistik dan sebagainya, tidak ada namanya generasi digital yang kita adopsi, karena dianggap digital itu adalah nggak real, tidak berguna. Nah, di India dulu orang-orang kaya menganggap orang yang mengerjakan internet itu adalah para buruh kasar dan dianggapnya kasta terendah, dan sekarang ternyata terbukti kasta yang paling rendah lebih kaya daripada orang-orang kasta yang tinggi. Why? Zaman sudah berubah. Nah, jadi kita harus melihat ada dua sayap ini, bagaimana pertalian zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi The Great Reset itu pertama kali diperkenalkan oleh World Economic Forum, yang dimana dirjennya adalah Klaus Schwab, dimana sekarang dia dipenjara karena dengan isu korupsi, padahal sebetulnya adalah waktu percepatan itu sudah mendesak, tinggal 5 tahun lagi. Karena it's been 5 years, itu sudah 5 tahun berjalan, tapi slow banget. Yang slow itu akan ditinggal. Ya. Nah, jadi 5 tahun ke depan mereka harus dengan semua lembaga yang ada, dan sekarang IMF, World Bank dan lain sebagainya sudah IMF,
sudah setuju bagaimana tahun 2030 itu semua di bawah kendali total control. Nah, World Economic Forum waktu itu saya sudah khotbahkan beberapa kali, saya sudah sharekan beberapa kali ketika waktu itu Raja Charles masih jadi Pangeran Charles juga yang meresmikan dan juga men-sharekan visi 2030 ini. Bahkan ketika G20 Perdana Menteri Rishi Sunak datang ke Bali, ya, juga bahkan mertua daripada Rishi Sunak itu Perdana Menteri England, ya, waktu itu umur 40 years, umur 40 tahun, tapi ternyata papa mertuanya itu super kaya, pemilik apa? Central Bank Digital Currency. Maksudnya apa? CBDC, yaitu keuangan digital, cashless. Dan waktu ketika pemerintahan Jokowi pun Indonesia sudah mensign ini melalui Pak Prabowo waktu G20 di Bali. Nah, World Economic Forum ini beranggotakan para pemimpin yang kelas dunia, bahkan the future leaders. Terus CEO korporasi global, bank sentral, akademisi yang terpilih yang tingkatnya the highest rate level, ya. Jadi mereka memperkenalkan ide dan membangun kembali dunia yang lebih adil dan berkelanjutan, sehingga krisis besar seperti COVID-19 ini adalah satu pembelajaran. Dia ngomong, ketika kita sudah mengalami pandemi COVID-19, don't go stupid. Jangan lebih bodoh lagi. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan, jangan lebih go cilepeng. Setelah kita mengalami begitu, kita no strategy at all, no collaboration, nothing. Malah kita jadi stres, mental illness. Berapa banyak sekarang orang-orang yang frustasi, mental illness, mengutuki diri, akhirnya malah pengen bunuh diri. Nah, perjalanan kita ini kan bukan perjalanan by Zoom terus. Kita nih pakai ke daerah-daerah. Bukannya lebih maju era digital, malah tambah degradasi. Kami baru pulang dari Tobelo juga, dari Maluku Utara dan sebagainya. Kantong-kantong Kristen malah semakin banyak yang terpuruk, tergelincir. Bukannya lebih pintar menghadapi zaman sekarang. Karena you never learn. Ketika kita tantang anak-anak remaja mau niat bunuh diri, banyak sekali. Apa pengaruh itu? Karena Internet of Things itu mengajar sesuatu yang baru yang kita nggak siap, tidak punya pondasi firman Tuhan yang kuat. Nah, jadi secara resmi The Great Reset ini punya 3 pilar utama, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ubah sistem ekonomi menjadi stakeholder, merubah tatanan sistem pembayaran dunia. Yang kedua adalah mendorong tata kelola yang menyeluruh. Maksudnya apa? Platform diubah, caranya diubah, the way-nya diubah. Itu all this udah nggak berlaku lagi dengan cara sekarang. Everything is connected, apalagi melalui Starlink. Indonesia itu ring pertama menjadi trial nation, negara yang mencoba dan di mana ternyata Starlink itu efektif. Dan mereka katakan yang paling bersih, yang paling dekat, bagaimana satelit ini bisa menjangkau lebih clean, lebih clear ke bumi itu dari mana? Papua. Dan the first trial itu di Papua. Nah, jadi mereka berusaha untuk meriset semua tata kelola yang menyeluruh. Nah, biasanya itu pertentangannya adalah para oldies yang kagak ngerti. Dengan gaya berpikir, daya pikirnya yang nggak nyampe ke Internet of Things.
Nah, yang ketiga adalah mendesain ulang kepercayaan lewat kebijakan hijau dan berkelanjutan. Tapi kita lihat we have to be very careful. 3 kampanye ini begitu enak didengar, hebat, elegan, kelihatannya seperti menolong. Tetapi ini agenda tersembunyinya luar biasa. Karena ini kelas elit atas, yaitu mereka sedang so greedy untuk menguasai, begitu ambisius untuk menguasai semua sistem pemerintahan dunia. Nah, kalau kita lihat, jadi dunia dikerucutkan dengan kepemilikan sekelompok kecil orang saja. Semua sistem perjalanan, sistem pembayaran, sistem transaksi, sistem perpajakan, sistem jual beli, apapun ini disebut social credit system, yaitu sistem penilaian perilaku sosial. Bayangkan, yang bukan lagi fiksi ilmiah. Kita pikir ini dongeng semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, model ini sudah diuji secara nyata di Tiongkok sejak tahun 2014 yang lalu, dan kini mulai diadaptasi dalam bentuk berbeda oleh negara-negara barat dengan institusi global. Jadi bersamaan dengan itu muncul pula rencana global untuk memperkenalkan digital ID, yaitu identitas digital terpadu yang menggabungkan data biometrik dan juga catatan yang paling ampuh adalah vaksinasi ya, karena itu semua orang dengan wajib. Nah, makanya nanti ke depan itu vaksinasi ini mereka udah lengkap dengan infrastruktur lebih disempurnakan dari peristiwa COVID-19. Apapun bentuknya, dan kalau di Indonesia kan ada namanya vaksin untuk penyakit TBC. Nah, sedangkan yang sakit TBC di Indonesia katanya ada 1 juta orang. 1 jutanya saya nggak tahu di mana, cari data sampai sekarang begitu sulitnya. Nah, kenapa bukan 1 juta yang diperbaiki, tapi kita semua yang harus disuntik? Kita semua yang harus direparasi, karena itu bukan soal pencegahan, tetapi data. Dan semua orang juga dipush untuk membeli mobil listrik supaya apa? Tidak bisa diperjualbelikan, dan itu it's all about your data. Nanti kepemilikan aset pun itu, karena World Economic Forum itu udah connected semua, terkoneksi dan menganut satu sistem global, yaitu One World System, maka itu kepemilikan itu akan jadi sistem kepemilikan pemerintah. Nah, kita lihat misalkan contoh, nanti tanah-tanah yang tidak digarap dalam 2 tahun itu sudah jadi milik pemerintah. Dan tahun 2026 pun bayi lahir itu akan jadi milik pemerintah. Nah, aset itu akan jadi milik pemerintah. Makanya World Economic Forum juga mempunyai moto 2030, you will own nothing but you will be happy. Maksudnya apa? Kamu akan gak punya apa-apa, tapi kamu akan senang-senang saja. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya kamu nggak bakalan memiliki apapun, jadi semua harus sewa kembali. Dan semua data harus di dalam satu profil. Jadi tanpa digital ID ini kita tidak bisa mengakses layanan publik, nggak bisa. BPJS dan lain sebagainya nggak bisa. Membuka rekening bank nggak bisa, bepergian lintas negara nggak bisa, membeli kebutuhan pokok secara daring juga nggak bisa. Nah, jadi mereka menyebutnya inklusif, tapi kenyataannya semua orang
hidup dalam penjara data sebelumnya gitu. Jadi kalau kita tidak patuh di dalam satu sistem ini, karena everything is by computer gitu, nggak bisa misalkan nama saya Daniel, nulis Daniela pakai A, nggak bisa, harus akurat. Jadi kalau kita tidak masuk dalam akses ini, berarti kita nggak bisa hidup. Bahkan eksistensi kita akan bisa dihapus secara digital. Jadi uang itu bukan kekuatan utama lagi, tapi kepatuhan kepada mata uang baru, yaitu sistem ekonomi. Makanya kejujuran ini penting banget. Jangan bodoh gitu, kita kerja di perusahaan, ayo ambil uang ini, ambil uang itu, padahal udah di semua, everything is on system. Sekarang era transparan. Gak ada era amplopan lagi under table, nggak ada. Itu semuanya udah transparan, gak bisa main belakang. Jadi kalau kita lihat janji muluk-muluk daripada World Economic Forum ini adalah the Great Reset. Ini transisi menuju ekonomi hijau. Jadi kita akan diiming-imingi bahwa dunia nanti akan clean sky, blue sky, bebas karbon, energi terbarukan, dan planet yang lebih bersih lagi. Tetapi kita lihat tujuan bukan sekedar ramah lingkungan, tetapi untuk mengatur ulang satu sistem produksi, infrastruktur, platform kehidupan setiap manusia. Karena 2030 nanti diperkirakan akan ada 9 miliar orang, mau makan apa? Kekurangan pasok pangan. Nah, jadi nanti aturan baru bukan dibuat oleh masyarakat, tapi oleh aliansi perusahaan secara global, dan perusahaan yang secara global level, dan juga itu lembaga transnasional. Jadi satu negara itu dianggap kecil. Ya, contohnya nanti penghapusan bertahap energi fosil, yaitu pakai minyak dan sebagainya, itu kan tergantikan oleh infrastruktur energi yang sepenuhnya dikontrol oleh swasta. Nah, pajak karbon yang membebani masyarakat kecil, tapi mengizinkan kita nih kena pajak terus semua sekarang nih, mulai hari ini nih kita udah bayar pajak semua everything, beli apapun sekecil apapun ada pakai pajak. Nah, tapi kita ini mengizinkan korporasi global untuk membeli hak untuk mencemari. Nanti akan ada pembatasan konsumsi daging, kepemilikan mobil pribadi atas nama planet harus diselamatkan. Sementara kita lihat mereka terbang pakai jet pribadi terus. Nah, kalau kita lihat green economy berubah menjadi satu sistem tertutup nanti, di mana semua jalur distribusi makanan, energi, dan air berasal dari entitas yang sama semua. Kita didorong untuk hidup minim, ngirit, gak boleh ini, gak boleh itu. Bahkan nanti ketika pandemi dirilis kembali, kita gak boleh minum herbal. Aneh kan? Padahal kita kaya herbal kan, kaya rempah-rempah kan. Jadi ini bukan sekedar siapa yang memegang kendalinya, bukan level presiden lagi. On the top of the presidents, of the prime ministers, of the kings and queens. Dan ini semua sudah ada tertulis di dalam nubuatan firman Tuhan. Bapak Ibu jangan kaget. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi kita sedang masuk bulan ini nih, bulan Agustus.
minggu depan, hari Minggu 17 Agustus, hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Teng, nggak merdeka. Kenapa? Karena payment ID itu BI Payment ID berbasis NIK akan termonitor semua transaksi keuangan. Makanya on the 18 tanggal 18 diliburkan. Hari pertama launching. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSP BI namanya Pak Dudi Dermawan menjelaskan payment ID ini berisi 9 karakter yang berbasis NIK. Jadi nomor induk kependudukan. Dia mengatakan begini, betapa powerfulnya payment ID ini karena seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor rekening, maka akan ekuivalen dengan yang terkait dengan payment ID-nya. Ada berapa account di bank? Nggak peduli dia mau pendeta, mau ustadz, mau apa. Apalagi kalau dia tidak pernah bayar pajak, zero terus karena mengaku rohaniawan tapi kekayaannya wow. Nah, jadi peluncuran payment ID akan dilakukan bertahap. Tahap pertama memakai pendekatan BI LED dengan target implementasi pada tahun berapa? 2027. Tahap berikutnya akan mengusung pendekatan terintegrasi dan ditargetkan berjalan pada 2029. Jadi kalau kita targetkan Amanat Agung G30 2033, many things happen. Jangan slow. Karena kalau gaya kita tidak berkolaborasi, kita jadi lone ranger sendiri. Ya, jadi saya ini nggak maksud untuk membuat kalian panik, khawatir dan sebagainya. No, ini realita. Kok nggak ada yang ngotbahin ini? Nggak ada yang info ini? Atau kitanya yang tidak mau mengupdate informasi karena terlalu banyak urusan pribadi, kepentingan sendiri. Dalam beberapa waktu yang lalu Tuhan katakan bahwa kita sedang masuk dalam era peperangan. Jadi Tuhan membutuhkan manusia-manusia yang siap berperang. Perang apa? Bukan perang secara fisik, tapi peperangan rohani. Dan bagi saya pribadi, wow, Tuhan kok secepat ini. Terlalu cepat. Dan Tuhan katakan kalau segala sesuatu tidak dipercepat, maka banyak di antara kita yang terhilang. Belum Cortex. Cortex itu merupakan satu sistem administrasi layanan daripada Direktur Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Ini kayak kemudahan, tetapi semuanya interconnection. Connected. Jadi Cortex ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Memang ini akan mau mencegah korupsi dan sebagainya sehingga semuanya akan transparan.
dan bisa dikendalikan, bisa terawasi gitu. Nah, namun kita tahu bahwa bulan ini juga seluruh data Indonesia sudah diserahkan ke Amerika. Dan ada big data di Amerika namanya Stargate yang menampung seluruh data kita. Kalau di Cina itu Huawei itu, dan itu big datanya luar biasa. Kalau kita ini di Indonesia 5G aja kan kita kalau ini tuh kan ada 3G, 4G, 5G kan ya. Kalau di Cina ini udah pakai 10G. Luar biasa ya. Nah, jadi segala sesuatu by teknologi. Nanti central bank digital currency itu satu one world system digital currency itu dikontrol oleh CBDC dengan teknologinya blockchain. Nah, belum segi kesehatan, AI juga akan berperan. Bagaimana ada namanya bio AI atau artificial intelligence for biology, ya, mengacu pada penerapan kecerdasan buatan dalam berbagai bidang biologi dan ilmu hayati. Ini melibatkan penggunaan algoritma AI untuk menganalisis, memahami dan memanipulasi data biologi serta untuk mengembangkan solusi inovatif dalam berbagai aplikasi terkait. Cuaca, Bapak Ibu sekalian, apakah cuaca nggak dikendalikan oleh teknologi? I don't know, walahu alam. Sekarang kok terjadi banjir di mana-mana. Ini summer, man. Ini kita musim summer, musim panas. Kenapa masih hujan lebat? Ada teknologi yang namanya HAARP, HAARP, nanti lihat di Google. High Frequency Active Auroral Research Program. Itu adalah sebuah fasilitas penelitian ionosfer yang terletak di Gakona, Alaska. Ini juga saya pernah sharingkan. Jadi ini bisa menciptakan gempa. Apakah gempa Haiti 2010 yang lalu di Chili, ya, terus di Haiti, apa di Jepang 2011, gempa-gempa besar ini, apa kita nggak ngerti apakah ini teknologi, tetapi sesuai firman Tuhan bahwa di akhir zaman akan terjadi gempa di mana-mana. Kalau saya melihat waktu itu ke Turki pasca gempa Turki tanggal 6 Februari, saya mungkin tanggal berapa ya, seminggu setelahnya atau 2023, itu padahal cuma 7,8 skala Richter. Ngeri banget Bapak Ibu sekalian, ratusan ribu bangunan. Saya pergi ke Antioquia juga, ya, saya pergi ke kota-kota di mana tertulis dalam Alkitab itu hancur babak belur benar-benar. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan dan bagaimana kita bisa menghidupi keadaan ke depan? Firman Tuhan mengatakan begini, di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Just total surrender, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita nggak stres. Hidup kita milik Tuhan. Mau hidup, mau mati, kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi maksudnya, ini intelligence ini kan pikiran.
kecerdasan. Sekarang ada artificial intelligence. Maksudnya pergantian kecerdasan otak manusia. We have to be very careful. Jangan tergantikan dengan itu. Jangan juga kita ditipu dengan pesan-pesan moral, pesan firman, khotbah-khotbah yang diceritakan oleh AI. Namanya pergantian kecerdasan otak manusia. Jadi kita sedang diperhadapkan Bapak Ibu dengan satu keputusan, bukan pilihan. Apakah kita mau menyembah Mammon, atau kita yang dikuasai antikris itu, atau kita mau menyembah Tuhan? Mungkin Anda berpikir, aduh, jadi gimana ya, gini-gini. Firman Tuhan katakan Roh Kudus akan menuntun kita di akhir zaman harus berkata apa, kita harus bertindak bagaimana. Yang penting adalah tujuannya adalah kita kembali kepada Tuhan, bahwa pemilik hidup kita adalah Tuhan, dan hidup kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua, enggak sekedar diri kita, tapi tarik setiap orang, anak cucu mantu kita, datang mendekat kepada Tuhan. Jangan ke komputer, jangan ke AI, karena itu rohnya roh perusak. Tapi kan sulit sekarang. Nah, berupaya supaya ada fellowship. Dah gitu. Karena kita tarik-menarik dengan setan di akhir zaman ini. Mau Tuhan, mau hantu. Pilihannya gitu. Buat apa kita ada cell group? Buat apa kita ada gereja? Gereja bukan pilihan. The only one way that we get to get the community. Punya komunitas. Jadi perkuat komunitas, keluarga, atau cell group, atau whatever. Bukan di gereja ribet dan ribut terus. Urusan organisasi terus. Tidak ada fellowshipnya sama sekali. Saya kalau pertemuan para hamba-hamba Tuhan gini, ribut ini, ribut, saya tinggalin, pusing. Saya pikir, kita mau jadi apa nanti ke depan? Rapatnya tidak memuliakan Tuhan, tidak ada hasil. Otak kita seolah-olah paling pinter di antara semua, padahal di atas langit ada langit pula. Yang penting adalah hikmat di akhir zaman ini. Jadi kembali kepada Tuhan, tarik setiap orang kepada Tuhan, perkuat komunitas. Yang keempat, saling tolong-menolong, Bapak Ibu sekalian. Dan kelima adalah melayani bersama, lakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan firman ini ya, 1 Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat bertahan dalam dirinya? Kenapa ada orang kurang duit terus, minjem duit terus, gini-gini? Karena nggak pernah terbuka pintu hatinya untuk menolong orang lain. Ada hukum manusia, ada hukum Tuhan. Gini aja. Aduh, anakku nggak yang nolong gini. Kamu pernah menolong anak saya? Karena kamu nggak pernah menolong anak orang lain. Ada hukumnya semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau di My Home ini gerakannya giving all the time, giving. Mau ke Turki, mau ke Libanon, mau ke Israel sekalipun giving. Kalau itu nggak kenal dan semuanya. Kenapa? Karena kita menabur dengan rasa takut akan Tuhan di tanah di mana orang-orang itu sedang menderita. Kita minta bangsa-bangsa kepada Tuhan. Lalu di dalam Yakobus 2 ayat 15 dan 16, jika seorang saudara dan saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari,
Dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi iman tanpa perbuatan mati. Ucapan baik tanpa tindakan nyata tidak ada gunanya. Mari Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang penabur kabar baik, menolong sesama. Lihat hukum Tuhan. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan bela kita, Tuhan akan perlengkapi kita, Tuhan akan cukupin kita, Tuhan akan penuhi semua kebutuhan kita, bukan sekedar materi. Lihat anak cucu kita akan jadi hamba-hamba Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.